Lu sadar nggak? Yang mati udah tenang, tapi yang hidup malah masuk neraka utang. Kalau kita jujur, tradisi Slametan 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari bukan lagi murni soal doa atau spiritualitas, tapi udah berubah jadi ajang perlombaan diam-diam antar keluarga. Yang dianggap terhormat adalah yang bisa bikin acara paling ramai, paling meriah, dan paling bikin tamu kenyang. Padahal kenyataannya, banyak keluarga yang ditinggalkan, si almarhum nggak punya cukup uang, bahkan untuk biaya pemakaman yang paling dasar. Tapi demi memenuhi ekspektasi sosial yang udah nempel puluhan tahun, mereka akhirnya nekat cari pinjaman, jual motor, bahkan gadaikan surat rumah, hanya supaya tamu-tamu nggak ngomong di belakang. Ironisnya, orang yang udah meninggal pun seringkali nggak ninggalin warisan apa-apa, malah meninggalkan tekanan, kewajiban, dan standar sosial yang harus dipikul keluarga yang masih hidup. Jadi apa ini bentuk cinta dan penghormatan, atau sebenarnya ini bentuk jebakan sosial yang disamarkan jadi budaya? Begitu seseorang meninggal, bukan cuma urusan jenazah yang harus diberesin. Keluarga langsung dihadapkan pada daftar pengeluaran yang panjang dan brutal. Sewa tenda, sewa kursi, konsumsi buat tamu siang malam, rokok kotakan, nasi kotak, bahkan sound system buat pengajian yang kadang lebih ramai dari acara nikahan. Dan ini belum termasuk biaya teknis pemakaman, gali kubur, transport jenazah, kain kafan, dan serba-serbi lainnya. Total biaya bisa tembus belasan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta kalau keluarganya merasa harus terlihat mampu. Pertanyaannya, uang dari mana? Jawaban yang paling sering kita dengar bukan tabungan, tapi utang. Dan yang lebih menyakitkan, setelah semua tamu pulang dan acara usai, yang tersisa hanyalah keluarga yang makin kere, anak-anak yatim yang kehilangan figur orang tua, sekaligus kestabilan ekonomi, dan warisan yang nilainya bukan properti atau uang, tapi hutang tak bertuan. Coba pikir logis, apa masuk akal satu orang meninggal, tapi masa depan satu keluarga ikut dikorbankan? Seharusnya kematian itu jadi momen kita merefleksi dan menata ulang hidup, bukan malah memperparah kehancuran finansial keluarga yang ditinggal. Tradisinya sendiri dalam esensi spiritual enggak salah. Yang salah adalah cara kita melaksanakan. Pesta dan doa itu beda. Tapi masyarakat seringkali nggak bisa bedain mana yang niat ibadah dan mana yang cuman ajang show off. Kita terlalu fokus pada dekorasi tenda dan jumlah nasi kotak sampai lupa anak-anak dari almarhum bakal hidup bertahun-tahun ke depan tanpa kepala keluarga, tanpa proteksi, tanpa stabilitas. Jadi apa gunanya pesta mewah seminggu kalau 10 tahun ke depan keluarga itu hidup dalam tekanan ekonomi? Hormat kepada orang yang meninggal bukan dibuktikan dengan pesta, tapi dengan memastikan orang yang ditinggalkan bisa terus hidup dengan layak dan bermartabat. Masalahnya bukan di logika, tapi di mentalitas sosial. Kita lebih takut omongan tetangga daripada kelaparan anak sendiri. Kita lebih peduli dibilang nggak sopan daripada realistis soal kondisi keuangan. Karena sejak kecil, kita dicekokin budaya. Kalau ada orang meninggal, ya harus begini, harus begitu, harus ada tenda, harus ada nasi kotak, harus ada pengajian rame-rame, bahkan harus ada seragam keluarga. Padahal nggak semua orang sanggup. Tapi siapa yang berani bilang tidak? Nggak banyak, karena yang nolak akan langsung dicap nggak hormat sama yang meninggal, atau keluarga miskin yang pelit. Jadi akhirnya semua pura-pura sanggup, semua main muka, dan semua ikut standar sosial yang rusak demi menyelamatkan harga diri semu di hadapan pelayat. Padahal yang paling dibutuhkan keluarga yang ditinggal bukan validasi sosial, tapi dukungan finansial dan emosional yang nyata. Yang paling kena dampaknya bukan tamu undangan, bukan tetangga yang cuma datang 1 jam buat makan, bukan pula saudara jauh yang cuma mampir lalu pulang dengan perut kenyang. Yang paling hancur itu istri yang ditinggal suaminya dan anak-anak yang kehilangan ayah sekaligus sumber penghasilan utama. Hari ini mereka kehilangan figur yang selama ini jadi pelindung, penopang ekonomi, dan pemberi arah. Besoknya mereka harus menghadapi kenyataan bahwa uang belanja udah nggak ada, cicilan jalan terus, sekolah anak mandek, dan belum tentu ada siapapun yang bantu. Sialnya, bukannya dikasih ruang buat berduka, mereka malah ditarik ke tengah arena drama sosial. Disuruh bikin acara besar-besaran, disuruh pasang tenda, disuruh siapkan nasi box buat ratusan orang. Gimana bisa berduka dengan tenang? Kalau tekanan finansial datang bertubi-tubi kayak tsunami, ini bukan sekadar kehilangan orang tua. Ini kehilangan masa depan, stabilitas, dan rasa aman dalam satu waktu yang sama.
Dan justru karena kejadian kayak gini bisa datang sewaktu-waktu tanpa aba-aba, tanpa ngetok pintu, lo harus punya perlindungan. Dana darurat dan asuransi jiwa itu bukan buat orang kaya, tapi buat orang yang masih pengen jaga keluarga walaupun udah nggak ada di dunia. Dana darurat itu buat memastikan keluarga bisa bertahan di masa transisi, bayar biaya pokok, bayar kebutuhan mendesak, dan biar nggak langsung nyungsep ke lubang utang. Sementara asuransi jiwa itu bentuk cinta terakhir yang paling nyata. Lo ninggalin sesuatu yang bisa nutup biaya hidup mereka, bisa biayain anak sekolah, bahkan bisa bantu istri berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan soal promosi. Ini kenyataan pahit yang udah kejadian ribuan kali di kampung, di kota, bahkan mungkin di lingkungan lo sendiri. Kalau lo belum punya keduanya, lo bukan hidup tanpa rencana. Lo lagi nunggu kehancuran datang tanpa perlindungan. Masalahnya, waktu krisis datang, banyak orang justru kehilangan kemampuan buat membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma tekanan sosial. Padahal kalau lo jernih mikir, kebutuhan pokok saat kematian itu cuma 3, makam, kain kafan, dan transportasi jenazah. Udah titik. Semua yang lain, dari sewa tenda, konsumsi rokok tamu, hingga nasi kotak, dan kue tampah, itu semua keinginan, bukan kewajiban. Tapi karena kita terlalu sibuk jaga image, akhirnya hal yang seharusnya bisa selesai sederhana, malah jadi beban finansial yang gila-gilaan. Lu ngutang buat hal yang enggak akan ditagih Tuhan, tapi pasti ditagih debt collector. Jadi kalau lu memang lagi kepepet, fokuslah di yang wajib. Jangan gengsi ngaku nggak mampu. Lu nggak dilahirkan buat jadi mesin pemuas selera sosial. Lu dilahirkan buat jadi pelindung keluarga, bahkan saat keadaan paling buruk sekalipun. Salah satu kemampuan paling penting, tapi paling sulit yang harus lo punya di momen krisis adalah kemampuan untuk bilang enggak. Nolak tekanan sosial, nolak permintaan saudara, nolak ekspektasi lingkungan yang enggak masuk akal. Bahkan kalau itu datang dari orang tua sendiri, dari mertua, dari tetangga dekat yang katanya cuma saran, lo tetap berhak bilang, maaf, saya nggak sanggup. Dan itu bukan dosa. Lo nggak jadi anak durhaka gara-gara nolak bikin tenda 3 warna, nolak nyiapin nasi box 500 porsi, atau nolak ajakan bikin acara 1000 hari yang biayanya sama kayak biaya masuk rumah sakit. Lo bukan sedang melawan tradisi, lo lagi ngelindungin keluarga lo dari kehancuran finansial. Ingat, punya uang itu bukan berarti wajib ngabisin. Dan nggak punya uang itu bukan alasan buat maksain diri demi jaga image. Kalau lo terus hidup buat nyenengin orang, lo akan mati miskin sambil ditonton orang yang cuma datang buat makan, bukan buat bantu. Gua nggak pernah bilang tradisinya salah. Yang salah itu cara kita ngejalaninnya. Doa itu penting. Menghormati yang meninggal itu mulia. Tapi kalau bentuk penghormatan itu justru nyeret keluarga ke lubang utang, itu udah melenceng dari tujuan awal. Tradisi nggak harus dimatikan, cukup disederhanakan. Lo tetap bisa adakan selametan, tapi nggak perlu mewah. Doa tetap bisa khusyuk walau tanpa nasi box. Pengajian tetap bisa jalan walau tanpa sound system besar. Intinya bukan soal skala acara, tapi soal niat di dalamnya. Hormat itu nggak diukur dari jumlah tamu atau kemewahan hidangan, tapi dari bagaimana lo memastikan orang yang ditinggal tetap bisa hidup layak. Kalau kita bisa campur tradisi dengan logika, hasilnya justru win-win. Yang mati dihormati, yang hidup nggak dikorbankan. Dan itu jauh lebih waras daripada terus-terusan nyembah gengsi pakai dalih budaya. Hal yang sering dilupakan di tengah semua kekacauan setelah kematian adalah soal waris dan utang. Padahal ini yang paling krusial. Banyak orang nggak sadar bahwa utang yang dibuat demi acara adat, bahkan yang cuma lisan atau pinjem sebentar buat selametan, bisa berubah jadi beban waris yang wajib dibayar. Dan secara hukum, sebelum warisan dibagi-bagi, semua utang almarhum harus dilunasi dulu. Itu artinya kalau lu maksa bikin acara besar pakai utang atas nama almarhum, lu bukan cuma ngerusak kondisi keuangan sekarang, tapi juga ninggalin racun buat generasi berikutnya. Warisan bukan cuma soal tanah dan rumah. Warisan bisa jadi utang, bisa jadi tekanan, bisa jadi konflik antar saudara gara-gara beban ekonomi yang nggak diselesaikan. Jadi mulai sekarang, kalau lu mikir soal meninggalkan yang terbaik untuk keluarga, pastikan lu juga nggak ninggalin beban yang bakal bikin hidup mereka jadi neraka setelah lu pergi. Lu bisa hormat ke yang mati, tapi jangan ngorbanin masa depan anak lu. Kalau hari ini lo belum punya dana darurat dan asuransi jiwa, jangan tunggu sampai kematian datang duluan.